saya Sinta Safitri. Saya dari kelas 03 SAKM 002 dari ruang A645. Nah, untuk NIM saya ada di sini ya. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pada kemiskinan dan kesenjangan pendapatan ini, adanya ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah dua masalah terbesar di banyak berbagai negara berkembang, tidak terkecuali yaitu di Indonesia ini. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan. Nah, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat memenuhi kebutuhan dasar ataupun sulitnya terhadap akses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan ini merupakan masalah global yang sering terjadi di beberapa negara, daerah, atau kota. Tidak hanya di Indonesia saja, pasti ada beberapa di negara-negara lain juga. Nah, pada kemiskinan ini terdapat dua konsep tentang kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan relatif, yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan relatif? Konsep kemiskinan relatif yaitu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan, yakni ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatannya. Kemiskinan relatif ini proporsinya dari tingkat pendapatan rata-rata. Nah, yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Pada konsep kemiskinan absolut ini yaitu konsep yang tidak mengacu pada garis kemiskinan, yakni derajat kemiskinan di bawah di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan pendapatan? Kesenjangan atau ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat suatu daerah atau wilayah pada kurun waktu tertentu. Nah, pada kesenjangan atau ketimpangan pendapatan terdapat pembagian pendapatan ditentukan oleh dua unsur. Yang pertama, harga yang diperoleh untuk faktor produksi yang ditawarkan. Yang kedua, jumlah faktor produksi yang dimiliki atau dapat ditawarkan. Menurut Hadianto 2014, derajat ketimpangan pendapatan berdasarkan distribusi ukuran ada 3. Yang pertama, tingkat ketimpangan berat. Yang kedua, tingkat ketimpangan sedang. Yang ketiga, tingkat ketimpangan ringan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tingkat ketimpangan berat? Pada tingkat ketimpangan berat, apabila 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Nah, yang kedua, tingkat ketimpangan sedang. Apa itu tingkat ketimpangan sedang? Apabila 40% penduduk paling miskin menerima antara 12 sampai 17% dari pendapatan nasional. Yang ketiga, tingkat ketimpangan ringan. Apa itu tingkat ketimpangan ringan? Apabila 40% penduduk paling miskin menerima di atas 17% dari pendapatan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan kemiskinan? Faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu ada dua, penyebabnya secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk penyebab yang tidak langsung, penyebab dari kemiskinan tersebut yang pertama,
kurang atau tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya upah atau pendapatan real. Nah, untuk penyebab tidak langsung dari kemiskinan, yaitu ekonomi mengalami resesi. Akibatnya tidak adanya perusahaan baru atau banyak perusahaan yang bangkrut. Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, kurangnya mendapatkan kesempatan pendidikan dan keterampilan yang baik. Nah, faktor-faktor penyebab kesenjangan pendapatan. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pendapatan? Yang pertama, adanya pertambahan penduduk yang tinggi. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antara daerah. Yang ketiga, banyaknya investasi pada proyek padat modal. Yang keempat, memburuknya nilai tukar. Yang kelima, inflasi. Yang ini yang sering terjadi ya. Untuk yang keenam yaitu melaksanakan kebijakan industri substitusi. Di sini saya akan memberitahu peringkat produktivitas pekerja Indonesia di ASEAN. Nah, di sini ada negara Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, di sini pada tahun 2015, 2016 dan perubahannya itu meliputi persen ya. Nah, pada tahun 2016 yang tertinggi adalah Singapura sebesar 127,8. Untuk Malaysia 55,7 dan Thailand 26,5. Kemudian disusul oleh Indonesia. Indonesia yaitu 24,3 pada tahun 2016, relatif sama. Dan yang menarik ada Myanmar mengalami kenaikan cukup tajam yaitu sebesar 86%. Mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, saya menyimpulkan yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena kesenjangan pendapatan adalah salah satu faktor meningkatkan angka kemiskinan dan juga sebagai salah satu tolak ukur dari kemakmuran suatu negara. Nah, pada kesenjangan pendapatan adalah keadaan di mana para buruh kurang diperhatikan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi sasaran aspirasi buruh, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial pada dunia kerja. Namun, kesenjangan sosial juga disebabkan beberapa hal, antara lain yaitu salah satunya pendidikan. Pendidikan yang kurang juga disebabkan oleh kemiskinan. Jadi, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan seperti suatu rangkaian mata rantai yang melingkar. Terima kasih atas presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diterima.